Salam jumpa saudara-saudara sekalian, teman-temanku tercinta. Hari ini kita akan bicara mengenai digital security. Seperti kita ketahui, dunia digital telah luar biasa memberikan manfaat bagi hidup kita. Kita bertransaksi lewat dunia maya, kita berkomunikasi lewat digital device, ya. Kita kemudian juga bisa menyimpan uang kita, mengakses, mengirimkannya lewat internet banking. Kita bisa membeli barang-barang dengan membayarnya dengan kredit card lewat e-commerce dan lain sebagainya. Hukum alam menceritakan atau memperlihatkan bahwa kalau ada sesuatu yang bermanfaat, pada saat yang sama ada risikonya juga. Kita lihat misalnya, berlian itu kan harganya tinggi ya, value-nya tinggi. Pada saat yang sama ada orang yang ingin memilikinya, tapi ada juga yang ingin merampoknya. Dolar, euro itu katanya nilainya naik terus. Pada saat yang sama banyak yang ingin menabungnya, di saat yang sama pula banyak yang ingin merampoknya atau mencurinya dengan cara-cara kriminal atau yang tidak baik. Internet sama. Ya, internet maupun aplikasi-aplikasi mobile yang ada di dalam digital gadget kita, itu semuanya memberikan manfaat bagi manusia. Ya, mempermudah transformasi dalam hidup, mempermudah transaksi, mempermudah komunikasi, interaksi, kolaborasi, dan lain sebagainya. Itu artinya adalah internet memiliki value yang tinggi. Nah, pada saat yang sama, risiko yang membayangi pun sama. Orang-orang jahat yang ingin mengganggu, mengambil data, mencuri data, mengubah data, ya, atau mengambil tabungan digital yang kita miliki, mengambil alih akun kita, ya, kemudian mengambil hak akses yang hanya kita miliki, itu juga menjadi agenda orang-orang jahat setiap harinya. Itulah alasan mengapa kita harus memiliki wawasan mengenai digital security atau keamanan digital. Hal yang sederhana masalah password. Kita tahu bahwa untuk masuk ke semua sistem-sistem yang secara private terlindungi itu masing-masing manusia, masing-masing individu dilindungi dengan username dan password. Password itu kan seperti sikat gigi. Bisa dipakai beberapa kali, tapi ada waktunya harus diganti, ya, agar kita selamat dari bahaya. Sama, password pun harus begitu. Bayangkan jika password kita itu dari cara milihnya ada sesuatu yang mudah ditebak orang lain. Artinya apa? Artinya hak akses kita bisa diambil alih orang lain. Akun kita bisa dikendalikan oleh orang lain. Uang yang kita simpan bisa ditransfer oleh orang-orang yang tidak berhak. Nah, mereka itu bisa menebak password kita karena kita tidak baik memilih password tersebut, tidak mengikuti ciri-ciri password yang aman. Ya, seandainya sudah punya password pun kita harus memiliki cara mengelolanya. Kapan kali kita harus mengganti password itu? Seberapa sering? Nyimpannya di mana? Nah, itu bagian dari habit, bagian dari perilaku, budaya keamanan yang harus ada pada diri individu. Termasuk apakah password kita cukup hanya kumpulan dari simbol-simbol dengan angka? Apakah tidak memerlukan sidik jari, raut wajah, atau retina mata misalnya? Nah, untuk itu kita harus banyak mengenal berbagai istilah yang ada yang terkait dengan digital security. Pertama, kita harus paham mengenai namanya threat atau ancaman apa saja yang mengintai kita ketika kita menggunakan fasilitas digital. Ancaman seperti pengambil alihan akun, penyadapan, ya, kemudian pengendalian dari pihak-pihak yang tidak berwenang, gitu ya. Kemudian penipuan-penipuan. Nah, ini yang pertama kita harus tahu ancamannya seperti apa. Setelah kita tahu ancamannya, kedua baru kita lihat mana aset-aset kita yang penting, aset informasi, aset data, aset aplikasi. Nah, sudah tahu ancamannya, sudah tahu aplikasi, ketiga kita bikin strateginya. Bagaimana strategi yang saya lakukan selaku individu agar saya punya aset ini aman dari ancaman tersebut. Caranya macam-macam. Manajemen password, manajemen file, manajemen device, manajemen interaksi, dan lain sebagainya. Baru setelah ini kita lakukan, 4 harus seyogianya itu semua menjadi budaya kita. Hal-hal sederhana misalnya, ya. Kalau kita misalnya ingin memindahkan data kita dari handphone A ke handphone B, karena dua-duanya punya sistem yang berbeda. Karena kita gaptek, seringkali kita berikan pada pihak ketiga yang kita tidak kenal. Kasih di kios-kios yang ada di mall-mall yang tidak official.
Pertanyaannya tahu dari mana waktu mereka mentransfer itu tidak ada data yang di-copy? Kan kita tidak tahu karena semuanya identik. Ketika harddisk kita rusak, kita minta orang lain memperbaiki. Senang kita, harddisknya benar kembali, tapi tahu dari mana? Datanya tidak diambil oleh yang bersangkutan. Ya, kita juga seringkali meminjamkan handphone kita kepada teman lain karena itu merupakan kerabat dekat. Tahu dari mana waktu meminjamkan nomor telepon tersebut tidak diinstalasi software-software jahat yang bisa memata-matai kita. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui terkait dengan digital security ini. Oleh karena itu, tugas kita sebagai individu dan bagian dari kelompok masyarakat adalah memahami apa saja yang harus kita tahu mengenai digital security, dan kemudian kita harus memiliki skill, walaupun kecil skillnya, agar kita memiliki kultur keamanan digital yang baik. Terima kasih.